Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan saudara, kalau hari ini kita masih mempunyai kesempatan untuk kembali membaca firman Tuhan dan juga merenungkannya. Bacaan kita dari 1 Samuel 27 sampai 28 yang kita renungkan dari 1 Samuel 28. Saya bacakan untuk saudara ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Saul lalu minta petunjuk kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab dia, baik melalui mimpi, melalui Urim ataupun para nabi. Saudara, kehidupan manusia sering diwarnai oleh pergumulan besar. Saat terdesak, tidak jarang orang mencari jalan keluar dengan cara yang salah. Demikian juga Saul, raja Israel yang pertama, yang ketika menghadapi krisis justru melangkah semakin jauh dari Tuhan. Peristiwa dalam 1 Samuel 28 memberi pelajaran penting tentang akibat dari ketidaksetiaan dan mencari pertolongan di luar Tuhan. Dalam pasal ini saudara, Saul menghadapi peperangan melawan orang Filistin. Ia merasa takut dan hatinya sangat gentar ketika ia bertanya kepada Tuhan. Tidak ada jawaban melalui mimpi, imam maupun nabi. Saul kemudian mencari peramal di Endor untuk memanggil arwah Samuel. Tindakan ini jelas melanggar hukum Tuhan, sebab Allah telah melarang umatnya berhubungan dengan roh peramal. Saul memilih jalan yang dilarang, sehingga semakin nyata bahwa ia telah meninggalkan Tuhan. Saudara, masalah utama Saul adalah ketakutan dan keputusasaan yang timbul karena ia jauh dari Tuhan. Ketika tidak mendapat jawaban doa, ia merasa sendirian dan kehilangan pegangan. Akarnya bukan sekedar krisis peperangan, melainkan krisis iman. Saul tidak mau bertobat, melainkan mencari jalan pintas dengan cara yang salah. Seharusnya cara penyelesaiannya itu Saul mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosanya dan kembali kepada perjanjian dengan Allah. Dalam Mazmur 51, Daud menunjukkan jalan yang benar ketika ia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batsyeba dan pembunuhan terhadap Uria, suami Batsyeba. Dan ketika Allah menegur dia melalui Nabi Nathan, Daud bertobat. Pertobatan yang tulus membuka jalan pengampunan dari Tuhan. Saudara, ketika Allah seakan diam, bukan berarti ia tidak peduli, melainkan ia menunggu hati yang hancur untuk kembali kepadanya. Jalan keluar bagi Saul seharusnya adalah kembali kepada Tuhan, bukan berbalik kepada kuasa gelap. Saudara bayangkan seorang pasien yang sakit parah, ia datang ke dokter, tetapi ketika dokter memberi aturan obat, pasien merasa lambat karena tidak sabar. Ia lalu mencari pengobatan alternatif yang justru memperburuk penyakitnya. Demikianlah Saul, ia tidak sabar menunggu jawaban Tuhan, lalu mencari obat lain yang justru membinasakannya. Saudara, dari kisah Saul ini kita belajar bahwa ketakutan tidak seharusnya membuat kita lari dari Tuhan. Saat doa terasa belum terjawab, bukan berarti Allah meninggalkan kita, melainkan ia sedang menanti kita untuk datang dengan hati yang hancur dan bertobat, saudara. Keheningan Tuhan justru menjadi undangan agar kita semakin dekat dan bergantung kepadanya. Karena itu kita dipanggil untuk tetap setia pada firman-Nya dan tidak mencari jalan pintas yang menjerumuskan kita. Hanya dalam Kristus kita menemukan kepastian bahwa tidak ada situasi yang terlalu gelap, sebab ia adalah sumber pengharapan dan jawaban sejati. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami belajar dari kisah Saul, betapa berbahayanya menjauh daripadamu Tuhan, menjauh dari firman-Mu. Tuhan ampuni kami, bila seringkali kami mencari jalan pintas ketika menghadapi masalah. Ajar kami Tuhan untuk setia, tetap setia, percaya dan berserah sepenuh kepada-Mu ya Tuhan. Sekalipun jawaban-Mu belum nyata, teguhkan iman kami agar tetap berpegang pada Yesus Kristus, sumber pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Immanuel.